Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzawatus Sadia dengan NIM 24010110080. Di sini saya akan mereview jurnal artikel tentang pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis e-learning di era digital 4.0. Alasan memilih artikel ini adalah karena artikel dipilih karena sangat relevan dengan kebutuhan pengembangan pembelajaran PAI di era digital 4.0. Saat teknologi dan e-learning menjadi tuntunan utama dan dianggap mampu meningkatkan minat, interaktivitas, dan kemandirian belajar siswa. Kemudian, keterbaruan penelitian terletak pada fokus khusus pembelajaran PAI berbasis e-learning dalam konteks era digital 4.0. Bukan sekedar pembahasan e-learning secara umum, artikel memetakan karakteristik, syarat, tujuan, kelebihan, kekurangan, serta langkah pengembangan bahan ajar dan implementasinya secara spesifik pada PAI, sekaligus menawarkan e-learning sebagai solusi rendahnya minat belajar dan dominasi teacher center. Landasan teoritis menekankan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran melalui jaringan, ditunjang sistem evaluasi dan umpan balik institusi. E-learning memungkinkan belajar kapan saja dan di mana saja, namun menimbulkan masalah kurangnya interaksi langsung. Secara historis berkembang dari CBT tahun 1090 menuju LMS seiring internet pada akhir 1990-an. Metode dan desain penelitian menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengumpulkan referensi tentang e-learning, PAI, dan era digital 4.0, lalu menyusunnya secara sistematis. Desainnya berupa penelitian kualitatif, deskriptif, model library research tanpa pengumpulan data lapangan. Kemudian populasi dan sampel. Tidak ada populasi dan sampel karena penelitian berbentuk studi kepustakaan, sehingga subjek penelitian adalah bahan pustaka berupa buku dan jurnal, bukan responden manusia. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data menggunakan dokumentasi atau kajian pustaka dengan menelusuri buku, jurnal, dan referensi yang relevan. Instrumen yang digunakan adalah dokumen kepustakaan tersebut. Tidak ada angket atau wawancara karena tidak dilakukan penelitian empiris. Critical analysis. Artikel menunjukkan bahwa PAI berbasis e-learning berpotensi besar meningkatkan efektivitas, daya tarik, dan interaktivitas pembelajaran melalui media, web kaya multimedia, dan hyperlink. Namun, ada tantangan berupa kurangnya interaksi langsung, ketergantungan pada infrastruktur teknologi, dan kompetensi digital guru dan siswa, sehingga implementasi menuntut perencanaan, pelatihan, dan pengembangan bahan ajar yang standar serta berkelanjutan. Dalam jurnal yang saya review ini, lesson learn yang bisa diambil adalah media web interaktif penting untuk meningkatkan daya tarik dan efektivitas pembelajaran PAI. Dengan bahan ajar yang disusun sesuai tujuan, sasaran, materi, dan evaluasi. E-learning dapat berfungsi sebagai suplemen, komplement, atau replacement tergantung kebutuhan dan karakteristik materi serta peserta didik. Kelebihan fleksibilitas dan kemudahan akses perlu diimbangi, upaya mengatasi minimnya interaksi langsung agar pembelajaran tetap bermakna. Perkembangan teknologi di era CBT hingga LMS menunjukkan pentingnya integrasi teknologi secara berkelanjutan dalam pendidikan. Analisis kebutuhan, perancangan, dan evaluasi berkelanjutan menjadi syarat kunci keberhasilan implementasi e-learning PAI. Hal-hal yang perlu diperbaiki dari jurnal yang saya review, yang pertama adalah perlu penambahan data empiris seperti studi kasus sekolah atau madrasah agar klaim tentang peningkatan minat dan hasil belajar lebih kuat. Kemudian yang kedua, prosedur studi pustaka seperti kriteria pemilihan literatur, jumlah sumber, langkah analisis perlu dijelaskan lebih rinci agar metodologi transparan dapat direplikasi. Kemudian yang terakhir, menurut saya pembahasan yang masih dominan konseptual sebaiknya dilengkapi contoh konkret desain pembelajaran PAI berbasis e-learning seperti contoh modul atau skenario pembelajaran di LMS. Sekian pemaparan review jurnal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.